Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Rahmaniar STMT, selaku dosen pengampuh mata kuliah Optimasi Sistem Tenaga Listrik, serta rekan-rekan yang berbahagia. Mohon izin, kami dari kelompok 1, kelas R6B, akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Optimasi pada Pembangkit Listrik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu 1. Akram Ahmad Humairi, 2. Ali Fatur Rahman, 3. Andi Basu Bangsawan, 4. Azrah Aulia Mahrama Arwan, 5. Cynthia Junda Anggraini, 6. Dona Sisilia Nurdin, 7. Edwin Gurahman, 8. Vena Nandita Sari. Baiklah, untuk memulai presentasi kali ini akan dibacakan pertama oleh Saudari Cynthia. Kepada Saudari Cynthia kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Optimasi operasi sistem pembangkit listrik merupakan salah satu cara untuk mendapatkan operasi yang efisien dari sistem pembangkit. Optimasi operasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan aliran daya optimal pada sistem kelistrikan. Suatu sistem tenaga listrik mencakup 3 bagian utama, yakni pusat pembangkit tenaga listrik, saluran transmisi, dan sistem distribusi. Sistem dikatakan baik bila ketiga bagian di atas bekerja secara optimal, andal, dan ekonomis. Minimalisasi biaya operasi pembangkit merupakan permasalahan optimalisasi di mana penjadwalan produksi pembangkit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pembangkit dengan biaya operasi paling kecil harus dimaksimalkan penggunaannya, dan pembangkit dengan biaya operasi paling besar penggunaannya diminimalkan. Namun pemanfaatan pembangkit biaya terkecil ini selalu dibatasi oleh keterbatasan sumber daya. Ketersediaan suplai tenaga listrik secara kontinu dengan mutu yang baik dan memenuhi standar keselamatan ketenaga listrikan sangat diperlukan guna mewujudkan sistem ketenaga listrikan nasional yang berkelanjutan, andal, aman, dan akrab lingkungan. Dengan mempertimbangkan target rasio elektrifikasi di Indonesia untuk seluruh provinsi sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%, dan memberikan sasaran peningkatan pencapaian energi baru terbarukan pada tahun 2025 menjadi 23%. Maka, perlu upaya melakukan diversifikasi energi pada pembangkit tenaga listrik dengan memprioritaskan pemanfaatan energi baru terbarukan secara optimal. Pengoperasian beberapa unit pembangkit dalam suatu pusat pembangkit memerlukan manajemen yang baik. Manajemen pengoperasian yang ekonomis dapat menghemat biaya produksi daya, terutama biaya bahan bakar. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dalam penulisan laporan ini, yaitu untuk lebih mengerti tentang optimasi sistem tenaga listrik. Secara terperinci, tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui cara kerja optimasi sistem pembangkit listrik. Yang kedua, untuk mengetahui solusi agar mempermudah melaksanakan optimasi sistem pembangkit listrik. Baik, selanjutnya kepada Saudara Andi, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bab 2, metode penyelesaian masalah sistem pembangkit listrik. Suatu sistem pembangkit listrik terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pusat pembangkit, saluran transmisi, dan sistem distribusi. Biaya operasi dari sistem tenaga listrik pada umumnya merupakan bagian biaya yang terbesar dari biaya operasi suatu perusahaan listrik. Sistem pembangkit listrik tenaga listrik merupakan salah satu bagian penting dari sistem tenaga listrik dan perlu diperhatikan karena menyangkut biaya yang paling besar dari keseluruhan biaya dalam pembangkit listrik. Manajemen operasi sistem tenaga listrik
haruslah memikirkan bagaimana menyediakan tenaga listrik yang seekonomis mungkin dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Perkiraan beban, load forecast. 2. Syarat-syarat pemeliharaan peralatan. 3. Keandalan yang diinginkan. 4. Alokasi beban dan produksi pembangkit yang ekonomis. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudara Akram kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini bab 2 metode penyelesaian masalah, di mana kita harus mengetahui tentang cara kerja optimasi pembangkit listrik. Yang pertama yaitu menentukan karakteristik input-output pembangkit termal. Adalah karakteristik yang menggambarkan hubungan antara input bahan bakar dan output yang dihasilkan oleh pembangkit pada gambar di samping. Adapun berdasarkan data operasi, pada umumnya karakteristik input-output pembangkit termal didekati dengan fungsi polinomial orde 2, yaitu H sebagai input bahan bakar pembangkitnya dan P output pembangkit termalnya, dan yang terakhir konstanta input-output pembangkit termal. Adapun yang kedua yaitu untuk menentukan kurva input-output pembangkit termal, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara input bahan bakar dalam satuan liter per jam dan output yang dihasilkan oleh pembangkit dalam satuan MW, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Dan adapun persamaan kurva input-output pembangkit termal yaitu H sebagai bahan bakar yang terpakai liter per jam, dan P-nya itu daya yang dihasilkan per MW, dan yang terakhir konstanta input-output pembangkit termal. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Alif kami persilahkan. Selanjutnya, kurva incremental head rate atau IHR. Rumus dari IHR adalah input bagi output sama dengan delta H bagi delta P, sama dengan liter per megawatt per jam. IHR sendiri itu adalah besarnya bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 megawatt selama 1 jam. Satuannya itu liter per megawatt per jam. Sedangkan P adalah daya yang dihasilkan dengan satuannya megawatt. H adalah besarnya bahan bakar yang digunakan. Satuannya liter per jam. Lanjut, kurva incremental full cost atau IFC. Rumus dari IFC adalah LH R kali full cost RP per megawatt per jam. IFC sendiri adalah besarnya harga yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 megawatt selama 1 jam. Satuannya itu R per megawatt per jam. Sedangkan full cost adalah harga bahan bakar dalam 1 liter. Satuannya itu R per liter. Distribusi ekonomis unit-unit termal. Beban sistem selalu berubah menurut waktu. Yang perubahan ini harus diikuti oleh subsistem termis, sehingga perlu untuk memikirkan bagaimana cara membagi atau mendistribusikan beban secara ekonomis di antara unit-unit pembangkit termis yang beroperasi. Gambar yang tertera di atas merupakan representasi biaya pembangkitan output dan beban pada unit termal. Pembagian beban yang optimum di antara unit-unit pembangkit terjadi apabila tercapai kondisi sebagai yang tertera di atas. Oke, makasih Kak. Baik, selanjutnya metode penyelesaian masalah akan disampaikan oleh Saudari Azra. Kepada Saudari Azra kami persilahkan.
Mohon izin, bagaimana dengan Saudari Azra? Apa bisa terdengar suara kami? Halo Kak, iya Kak, bisa Kak. Baik, silakan Saudari Azra untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, Kak. Kalau di bagian ini tentang distribusi beban sistem tenaga listrik dengan mengabaikan rugi-rugi transmisi. Jadi dalam suatu Baik, terima kasih atas pemaparannya, Saudari Azra. Selanjutnya kepada Saudara Edwin, kami persilakan. Baik, untuk penggunaan aliran daya optimal untuk optimasi operasi sistem tenaga listrik bukan merupakan masalah baru, tetapi sudah banyak diteliti pada beberapa dekade dan sampai saat ini sudah dikembangkan beberapa penyelesaian dengan cara yang efisien, yaitu kondisi kerja satu berdasarkan umur pembangkit, dua berdasarkan rating daya pembangkit, tiga berdasarkan kriteria peningkatan biaya produksi yang sama. Dan pemilihan metode optimasi ada satu bagang daftar prioritas, pemrograman dinamik, relaksasi, Lagrange. Mungkin persamaan biaya boleh dilihat pada gambar di samping. Oke, next. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan yang akan disampaikan dari Saudari Dona. Kepada Saudari Dona, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama, optimasi sistem pembangkit listrik dapat dilaksanakan dengan operasi ekonomis yang merupakan proses pembagian atau penjatahan beban total kepada masing-masing unit pembangkit. Seluruh unit pembangkit dikontrol terus-menerus dalam interval waktu tertentu sehingga dicapai pengoperasian yang optimal. Dengan demikian, pembangkitan tenaga listrik dapat dilakukan dengan cara yang paling ekonomis. Yang kedua, untuk mempermudah melakukan optimasi sistem pembangkit listrik, dapat digunakan metode-metode yang akan mempermudah mendapatkan sistem yang efisien. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas kerjasama kita dalam pembuatan laporan makalah ini. Demikianlah pemaparan kami dari kelompok 1. Saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 1, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dalam penulisan maupun penyampaian. Kami berharap semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Saya akhiri presentasi ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Makasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah. Oke. Cek dulu Udah ya, Bang Bang? hasilnya. Cek dulu hasilnya. Cek dulu sebelum
Ganti dulu bubar. Siap.